Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan hari apa ya? Valentine. Iya, Happy Valentine's Day semuanya. Selamat hari kasih sayang. Semuanya hari ini kesini pasti penuh sukacita, amin. Amin. Kita semuanya mau merasakan hati yang berbunga-bunga, bener ya? Apalagi hari ini mau ketemu Tuhan, bener ya? Gitu ya. Yuk, hari ini saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau kasih selamat hari kasih sayang Valentine Day ketiga orang yang berbeda. Ayo, silakan Bu berdiri dulu. Happy Valentine Day. Ayo cari tiga orang yang berbeda loh ya. Keluar. Boleh. Sambil kita mau belajar lagu pujian ini ya. Yo, kita siap-siap mau pujian bareng-bareng. Judulnya lagu ini tuh Sarange I Love You. Semua pasti tahu ya. Sarange gimana sarange? Oke. Nanti kita ada gayanya Bapak Ibu. Semua harus ikutin gaya kita ya. Oke, siap? Yuk. Mungkin ini lagu baru semuanya mau ikut belajar nyanyi boleh, tapi nggak susah. Yuk. Yuk, bagi yang baru datang selamat datang Bapak Ibu. Silakan cari tempat duduknya. Yesus, hanya Kau dalam hidupku, hanya Kau dalam hatiku, Kau dalam jiwaku. Yes, amin, haleluya. Bapa, hidupku hanya milikmu, hidupku hanya untukmu, ku mau selalu memujimu. Sekali lagi ya, kita mau katakan Yesus. Yesus, hanya Kau dalam hidupku, hanya Kau dalam hatiku, Kau dalam jiwaku. Bapa, hidupku hanya milikmu, hidupku hanya untukmu, ku mau selalu memujimu. Yo, kita mau ada gaya. Aku sungguh cinta Yesus. Yeah, asik. Oke. Aku sungguh cinta Yesus. Asik. Di dalam hidupku hanya Kau, pujaanku. Gayanya gini aja. I love you, what I need, I see teru. Aku tresno kowe, ku cinta padamu. Bisa semua gak? Ayo nanti saya ulangi lagi ya. Oke, yuk. Sekarang Bapak Ibu, kita mau berpantun ya. Semua ikutin kita ya. Naik sepeda sambil olahraga. Asik. Satu nama buatku terpesona. Mantap. Yesus nama yang paling berkuasa. Asik. Sekali lagi. Jalan-jalan ke pasar baru. Nomor 21. Tak terasa berseru berlalu. Terima kasih Kau selalu setia menyertaiku. Sekali lagi kita mau katakan pantunnya bareng-bareng ya Bapak Ibu. Naik sepeda sambil olahraga, berlomba-lomba ke gunung kencana. Satu nama buatku terpesona, Tuhan Yesus nama yang paling berkuasa. Yo, sekali lagi cakep. Jalan-jalan ke pasar baru. Naik apa? Nomor 21. Tak terasa waktu cepat berlalu. Terima kasih Kau selalu setia menyertaiku. Yo, Bapak Ibu gimana pantunnya? Sudah tahu? Mau kita ulang satu kali lagi? Boleh? Boleh ya?
Yo, tadi soalnya mic-nya ada yang mati. Yo. Sekali lagi bilang. Naik sepeda sambil olahraga. Lomba-lomba ke Gunung Kencana. Satu nama Buatku terpesona. Tuhan Yesus nama yang paling berkuasa. Mana? Jalan-jalan ke pasar baru. Mikrolet nomor 21. Waktu cepat berlalu. Terima kasih kau selalu setia menyertaiku. Yo, kita mencintai Tuhan. Yo, aku sungguh cinta Yesus. Mana suaranya? Aku sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya kau pujaanku. Mana sarangnya? Sarangeo, I love you. Oh, I see teru. Aku tresno kowe. Ku cinta padamu. Ayo sekali lagi aku mau cinta Yesus. Aku sungguh cinta Yesus. Asik. Mana suaranya? Aku sungguh cinta Yesus. Ya, haleluya. Di dalam hidupku hanya kau pujaanku. Mana gayanya? Yo. Sarangeo, I love you. Oh, I see teru. Aku tresno kowe. Ku cinta padamu. Terakhir sekali lagi. Aku sungguh cinta Yesus. Sungguh cinta Yesus. Di dalam hidupku hanya kau pujaanku. Yo, gaya yang terakhir. Sarangeo, I love you. Oh, I see teru. Aku tresno kowe. Ku cinta padamu. Aku tresno kowe. Ku cinta padamu. Aku tresno Yesus. Ku cinta padamu. Puji Tuhan ya. Semua boleh sukacita merasakan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan. Mari sebelum kita mulai PD hari ini, kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Syukur dan terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh hadir saat ini bersama-sama. Untuk merayakan hari kasih sayang bersama dengan-Mu Tuhan. Begitu indah rasanya Tuhan. Waktu ini kami persembahkan untuk-Mu. Kami boleh merasakan cinta-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Untuk setiap kami. Kasih-Mu yang tidak pernah ada syarat untuk setiap kami. Sampai hari ini kami boleh merasakan itu semua Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin juga mencintai-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami ingin selalu makin melekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Karena hanya bersama-Mu kami boleh merasakan hari-hari kami indah. Kami boleh merasakan setiap penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Inilah aku terima kasih kami Tuhan. Syukur kami yang hanya kami persembahkan
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi aku mau katakan, Tuhan, ini isi hati kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin, Jesus. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Hanya firman-Mu yang berdaulat atas kami Tuhan. Benar Tuhan. Yes. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dengan-Mu Mari Bapak Ibu kita mau rasakan setiap katanya. selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
Terkadang kami masih sering Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi Engkau selalu masih mencintai setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami begitu bersyukur dan berterima kasih boleh merasakan indahnya bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami. Kami mau berikan tepuk tangan yang termulia hanya untuk kemuliaan nama Sungguh luar Tuhan. biasa Engkau Allah yang Terima ajaib. kasih Yesus. Terima kasih. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. We love you Jesus. Masih belum capek untuk nge-praise, untuk memuji Tuhan? Yo, kita masih mau semangat ya Bapak Ibu. Puji nama Satu Tuhan. lagi kita mau angkat pujian ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau berikan Amin. cinta kita yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Biar Tuhan tahu bahwa kita juga cinta sama Tuhan. Pujian syukurku Amin. ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
boleh terjadi di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Saat ini kita mau siapkan hati. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan. Saat ini kami mau membawa hati kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau fokus hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Inilah puji sembah kami Tuhan. Bapa, kami mau mempersembahkan seluruh tubuh kami Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, ini isi hati kami Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
Aku mencurahkan rohku atasmu masing-masing. Terimalah dengan penuh sukacita. Roh yang menghidupkan, roh yang memberikan kekuatan yang baru, roh yang memberikan kelegaan kepadamu, dan yang menuntun engkau kemanapun engkau kuutus. Ya ratahana karalama shikya ratahana waralama shikya ratahana oralama tahana kalama shikya ratahana innalatahana kalama shikya ratahana. Tongkatku menyertai engkau, tongkat gembalaanku akan memimpin engkau kemanapun engkau pergi. Saya merasa saat ini Tuhan sedang memberikan karunia kepemimpinan. Tongkat penggembalaan Tuhan menyertai engkau. Kemana kakimu melangkah, engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dinyatakan Tuhan di dalam perutusanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memperlengkapi engkau, Tuhan mengurapi engkau. Mengalirlah kuasamu saat ini Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu ke dalam hati kami anak-anak-Mu. Kebijaksanaanmu kepada setiap hati yang saat ini merindukan engkau. Mengalirlah kuasamu saat ini Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Oria matahala watahana. Kami memuji engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Ola waralama sikyara tahana kalama syikyara. Innalahana kalama. Seorang ibu yang begitu haus untuk mempunyai kebijaksanaan dan hikmat di dalam perkataannya, di dalam keluarga. Supaya ketika dia berkata-kata untuk keluarganya, memberikan nasihat, maka nasihat itu sungguh-sungguh akan mengobarkan hati anggota keluarganya. Saat ini Tuhan memberikan kepadamu hikmat itu. Teruslah bertekun di dalam doa. Dan teruslah meminta kepada Tuhan kebijaksanaan yang kau butuhkan. Dan doamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan kepadamu perkataan yang tepat di waktu yang tepat. Ketika anggota keluargamu membutuhkan kekuatan, penghiburan, peneguhan darimu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hai ibu, engkau yang sudah memohon di dalam doamu selama beberapa waktu. Tuhan mendengarkan engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hikmat-Mu terus kau tambahkan bagi kami masing-masing. Mengalirlah terus kuasa-Mu saat ini Tuhan. Ya ratahana karalama syikya ratahana kal. Innalahana kalama syikya ratahana kalama syikya. Ya ratahana kal. Iyalah, saya merasa saat ini Tuhan juga mau memberikan kekuatan yang baru, juga tangan yang dikuatkan untuk terus bekerja melayani Tuhan dan khususnya melayani keluarganya. Engkau yang selama ini merasa bekerja sendiri dan berbeban berat, saat ini Tuhan mengangkat bebanmu, memberikan engkau kelegaan dan menambahkan kekuatanmu serta menumbuhkan imanmu. Engkau melihat penyertaan Tuhan walaupun di tengah hal yang begitu menyulitkan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Engkau merasakan saat ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih ya Tuhan.
Iya ratahan nakaram. Tuhan kami juga mohon Tuhan, beberapa dari antara kami mohon karunia kesabaran dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan Kau mendengarkan pergumulan hati kami. Kami mau hidup benar dan taat di hadapan-Mu. Namun seringkali kami jatuh karena kelemahan kami. Saat ini kami mau serahkan kelemahan kami itu di bawah kaki salib-Mu Yesus. Engkau yang sudah disalibkan untuk mati bagi dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa saat ini kami boleh bangkit bersama dengan Engkau. Dengan kekuatan salib-Mu Tuhan, kami mau bangkit Tuhan. Bersyukur Tuhan kami boleh saat ini menerima banyak karunia. Dan kami mau terus minta kepadamu karunia-karunia yang kami butuhkan pada saat ini. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Iya ratahanak. Saya merasa Tuhan juga memberikan kepada beberapa orang, khususnya seorang yang meminta karunia kepekaan di dalam hatinya, supaya bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan dan yang mana yang bukan. Saat ini Tuhan mengatakan berjalanlah. Tuhan akan memperlihatkan kepadamu bagaimana engkau memutuskan. Dan engkau akan melihat bahwa engkau akan bertumbuh di dalam karunia discernment ini. Hatimu akan semakin mengerti apa yang menjadi jalan Tuhan dan kehendaknya. Jangan takut, melangkah saja. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami juga mohon Tuhan saat ini, perlengkapi kami dengan karunia berkata-kata dengan penuh hikmat. Urapan dalam mulut bibir perkataan kami Tuhan. Banyak dari antara kami yang mau menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa. Urapan-Mu yang baru kiranya Kau berikan kepada setiap kami yang rindu untuk Kau pakai menjadi saksi-Mu di dalam pengajaran maupun pewartaan Tuhan. Berikan kami urapan yang baru. Kuatkan kami Tuhan untuk memberikan kesaksian walaupun itu sesuatu yang berat. Kami mungkin akan mengalami pertentangan, namun saat ini Tuhan Kau berikan kepada kami hikmat-Mu, kekuatan, urapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Innalah haralama syikir. Saya juga merasa Tuhan sedang berikan kepada seorang bapak yang memohon kebijaksanaan di dalam keluarganya untuk menjadi anggota keluarga, bapak dalam rumah tangga. Saat ini Tuhan berikan kepadamu pengertian yang baru. Bagaimana engkau akan berlaku sebagaimana layaknya seorang bapa bagi anakmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya ralawasyik ya ralawasyik. Udalawasyik ya ratah. Terima kasih Tuhan. Ya ralawasyik ya rabatahan nakala. Oralamasyik ya ratahan nakaratahan nakalam. Orialatahan Tuhan, Engkau tahu Tuhan banyak dari antara kami yang juga Kau utus untuk mendoakan banyak orang yang sakit, yang mengalami pergumulan. Mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Saat ini kami mohon Tuhan karunia-Mu, urapan-Mu bagi tangan kami. Urapi kedua tangan kami ketika kami melangkah dan pergi untuk menumpangkan tangan kepada saudara-saudari kami yang sakit dan juga terluka hatinya. Saat itu juga Tuhan kiranya Engkau menyertai dengan karunia-Mu untuk menyembuhkan. Biarlah Tuhan lewat penumpangan tangan kami Tuhan yang rindu untuk Kau pakai lebih lagi di dalam pelayanan doa-doa penyembuhan ini. Saat ini Tuhan Kau tambahkan karunia penyembuhan itu dan urapan-Mu Tuhan turun atas kami. Ketika kami menumpangkan tangan, mereka boleh mengalami kasih-Mu, penyembuhan dan kelegaan daripada-Mu. Iya ralawasyik ya ratahanna karalamasyik ya ratahanna karalam. Orialantahanna kalamasyik ya ratahanna kalamasyik ya. Oralatahanna karalamasyik ya ratahanna. Innalahanna karalamasyik ya ratahanna karalamasyik ya. Orialatahanna kalamasyik ya ratahanna. Innalahanna kalamasyata. Lihatlah tangan yang terbuka saat ini Tuhan, hati yang rindu untuk melayani Engkau dengan penuh kuat kuasa dan urapan serta melakukan mukjizat dalam penyembuhan. Saat ini Tuhan hati kami terbuka, tangan kami terangkat kepadamu Tuhan untuk Kau penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan, dengan karunia-karunia-Mu, khususnya karunia di dalam doa-doa penyembuhan. Saat ini biarlah kuasa-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan, utuslah Tuhan dan biarlah kami boleh pergi dan menyatakan kuasa-Mu, mukjizat penyembuhan-Mu dinyatakan di tempat di mana kami melayani. Biarlah kuasa-Mu boleh dinyatakan dan kasih-Mu Yesus sungguh nyata. Dan orang boleh melihat bahwa Engkau Yesus hidup di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah menahan dengan berkat-Mu dan karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tambahkan karunia penyembuhan di dalam pelayanan kami.
Iya ratahana kalama syikia ratahana. Angkatlah hatimu yang penuh kerinduan dan biarlah Tuhan mengisinya pada saat ini. Iya ratahana karalama syikia ratahana kalama syikia. Oriala matahana kalama syikia ratahana kar. Oriala tahana karalama syikia ratahana karala. Oriala tahara lawarala barala 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 basyikia ratahana kar. Innalah harala warala barala barala basyikia ratah. Innalah harala warala barala barala basyikia ratahana kara. Innalah harala masyikia ratahana karala masyikia ratah. Oriala tahala warala barala 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 basyikia ratahana. Innalah harala barala 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 basyikia ratahana karala masyikia ratahana kalama. Innalah harala warala barala barala basyikia ratahana karala. Orala harala warala barala barala basyikia ratahana karala masyikia ratahana kara. Innalah harala warala barala 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 basyikia. Onalah hana kalama syikia ratahana kalama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau memperlengkapi kami, Engkau mengutus kami dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyaksikan mukjizat-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan di dalam hidup kami dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah mengalir dalam hati kami Tuhan, dan khususnya di dalam PDA Villa dan seluruh tim Kau perlengkapi dengan urapan-Mu. Baik singer, WL, pemusik, para pewarta, para tim Tuhan, Kau berikan rahmat-Mu, karunia-karunia-Mu untuk melayani. Kau tambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas kami satu persatu saat ini. Terimalah urapan yang baru dari Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup-Mu dan seluruh keluarga-Mu, pekerjaan dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami muji Engkau dan bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang sungguh patut menerima segala pujian, hormat dan cinta kami. Kami mau mengikutimu selama hidup kami Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, kami membutuhkan Engkau dan hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami. Biarlah Kau jaga hati kami terus berkobar hingga pada akhirnya kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam kebahagiaan abadi, dengan membawa semua cinta yang Tuhan tumbuhkan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam setiap pelayanan kami Tuhan, Kau tumbuhkan dan tambahkan kasih kami sebagai bekal kami untuk menghadap Engkau dan mempersembahkan, mempertanggungjawabkan seluruh hidup kami kepadamu. Atas semua yang Tuhan sudah berikan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau beracara Tuhan, Engkau yang memberikan kepada setiap kami apa yang kami butuhkan. Kami serahkan waktu ini hanya kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dan biarlah karunia sabda-Mu Tuhan mengalir saat ini, menjamah setiap hati anak-Mu. Dan biarlah Engkau yang menyentuh hati setiap anak-Mu di tempat ini dengan perkataan-Mu untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Semua ini Tuhan kami panjatkan demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. 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 Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nggak usah, nggak apa-apa. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tuhan mengasihi kita dan selalu Dia akan mengasihi kita. Tinggal kita bagaimana selalu bisa nyambung dengan Tuhan supaya menerima semakin banyak lagi kasih yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Termasuk karunia-karunia-Nya. Tadi Bapak Ibu kita percaya bahwa Tuhan memberikan dan menyediakan serta mengaruniakan banyak karunia. Sebesar apa kerinduan kita, sebesar itu juga Tuhan akan berikan, Tuhan akan kasih kepada kita. Jadi Bapak Ibu kalau membutuhkan dari Tuhan apapun, jangan ragu untuk datang. Apalagi kalau sesuatu itu adalah untuk orang lain, untuk keluarga kita. Walaupun untuk kita, kalau itu betul-betul berguna dan yang kita butuhkan, pasti Tuhan kasih. Amin Bapak Ibu ya. Seperti kita kepada anak kita, walaupun kita ini terbatas, tapi kalau anak kita minta sesuatu yang dia butuh, pasti kita akan mengupayakan memberikan yang terbaik. Apalagi Tuhan kita Yesus ya, yang maha kaya. Nah Bapak Ibu saya di sini kan bawa
dua benda ya. Nah, dua benda ini Anda bisa lihat ya. Ini ada apa? Bunga, batu. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu, yang mana dari kedua ini yang indah? Ya pasti jawabannya bunga. Nah, bunga ini melambangkan hidup rohani kita yang manis, doa kita yang manis. Ya. Sedangkan batu melambangkan hidup rohani kita yang kering, ya, doa kita yang tidak terjawab. Ya. Nah, Bapak Ibu, batu ini tidak harum. Batu ini juga tidak indah. Tapi dia katanya, Ibu, kuat, kokoh. Hidup rohani itu tidak seperti, ya, mencintai Yesus tidak seperti bunga yang bisa layu. Tapi seperti batu yang tetap, yang kokoh. Tema kita pada hari ini adalah mencintaimu selamanya. Bapak Ibu, mencintai Yesus itu kalau kita baca di dalam Markus, itu harus bagaimana? Segenap hati. Perkenalan dulu sedikit ya, nama saya Ellen. Ini, maaf. Sorry, ini yang mana ya? Udah diajarin sama Lucy tadi. Lupa. Nah ya, sorry ya, terima kasih. Yang bawah ya. Oke, sekarang ini mati ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kadang kita merasa hidup rohani kita, relasi kita dengan Tuhan itu lagi in. Siapa yang kadang-kadang juga merasakan kalau doa itu rasanya seneng ya, pengen ketemu Tuhan cepet-cepet. Apalagi kalau barusan dapat berkat ya, mau bersyukur. Tapi kalau doa kita begitu lama nggak dijawab, rasanya kita lama-lama merasa putus asa. Tuhan ini masih sayang nggak sih sama aku? Aku ini bicara sama Tuhan, Tuhan dengar apa enggak? Ya. Nah, demikianlah hidup rohani kita, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau kita baca, ya, sorry, ini sudah bisa? Sorry ya. Nah, di dalam Markus dikatakan, kasihilah Tuhan dengan segenap apa? Hati. Dengan segenap apa lagi? Jiwa. Apa lagi? Akal budi dan kekuatan. Sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafal. Tapi sebenarnya apa kalau yang dimaksud dengan segenap hati? Kira-kira apa nih? Bagi yang bisa jawab, saya kasih coklat nih. Apa yang dimaksud kira-kira mencintai Tuhan dengan segenap hati? Silahkan Bu, yang baju pink. Oke, jadi kalau dengan segenap hati kira-kira artinya apa? Tulusnya apa nih? Kalau semua jawab coklatnya nggak cukup. Apa? Tidak munafik. Apa yang dikatakan itu yang di dalam hati dan yang dilakukan maksudnya ya. Bukan drama. Apalagi? Apa? Rendah hati. Sadar kita ini siapa, Tuhan itu siapa. Tuhan itu Maha Kudus, kita ini kudisen, banyak dosa. Nah, apalagi kira-kira? Sampai yang paling mendekati saya mau kasih. Keyakinan. Hati itu, di dalam hati kita yakin bahwa Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, Tuhan itu baik. Betul semua. Saya masih nunggu satu jawaban lagi. Silakan Ibu. Setia. Setia itu karena kita mau ya. Walaupun kadang-kadang susah untuk ikut Tuhan. Mau bangun pagi capek kadang-kadang. Mau pelayanan tapi di rumah masih belum beres. Hati kita pengen datang ke sana tapi nggak bisa. Tapi kita tetap setia. Lain kali kita datang.
Hati kita yang menunjukkan kita mau melangkah kemana, betul ya? Betul Ibu, ada lagi? Apa? Ikhlas. Tidak apa? Waduh, pinter-pinter ya. Jadi umatnya Teresa Avila ini rupanya hidup rohaninya itu udah maju. Ya, jadi kalau doa tidak mendikte Tuhan, betul gitu ya. Tapi terserah Tuhan mau apa? Percaya Tuhan itu pasti tahu yang terbaik untuk aku. Benar ya Bu ya? Jadi kalau yang dikasih tidak sesuai yang diminta, kita tetap ikhlas ya. Aku tahu ini yang terbaik gitu. Tapi walaupun kadang-kadang gak mudah, benar? Aku pengen anakku menikah sama si A, tahu-tahu nikahnya sama si B. Ya gimana, ikhlas ya Bu ya. Oke, kalau kita udah menaruh pergumulan kita di dalam Tuhan, kita percaya juga bahwa Tuhan akan mengatur menjadi yang terbaik. Walaupun kadang-kadang mungkin kita merasa menyesal, salah. Saya ini dulu merasa dan sampai sekarang itu masih kadang-kadang menyesal. Menyesalnya apa? Merasa salah pilih. Salah pilih apa? Salah pilih kuliah waktu S1. Saya pengennya psikologi, tapi sama kakak saya kan dua-duanya sarjana ekonomi. Dibilang kamu ekonomi aja, zaman dulu tahun 90. Saya kan lulusan masuknya 90 di kuliah. Bilang nanti kalau kamu lulus itu kerja di bank. Wah, waktu itu menjadi karyawan bank itu sudah sangat prestisnya tinggi ya. Terus aku ini punya buku banyak, kan bisa tak warisin ke kamu waktu kuliah ekonomi. Kalau kamu sama-sama kuliah ekonomi. Akhirnya saya nurut. Tapi di perjalanan saya merasa ini nggak cocok sama saya nggak suka. Tapi ya sudah, saya jalani terus. Sempat pernah mau pindah ke psikologi. Tapi saya pikir waduh, kalau saya pindah saya harus ngulang lagi dari awal. Akhirnya saya jalani terus, walaupun dengan tidak happy, ya bisa juga lulus lah dengan mahasiswa teladan juga gitu ya. Saya tapi masih sempat kadang-kadang menyesal. Saya pikir kalau saya psikologi, saya kan bisa melayani dengan ilmu-ilmu psikologi itu pasti akan lebih menolong. Tapi akhirnya setelah saya pelayanan, setelah menikah kan pelayanan sampai sekarang. Saya juga berkesempatan untuk kuliah lagi teologi. Jadi saya di situ belajar untuk bisa melayani Tuhan lebih baik. Makanya saya ngambil S3 teologi bersama para frater itu. Nah Bapak Ibu, kembali saya mau tanya, dengan sepenuh hati itu gimana maksudnya? Wah, wih luar biasa komplit. Tepuk tangan untuk Ibu, saya kasih coklatnya ya. Luar biasa. Itu sih sudah menjawab, padahal saya masih ada 4 pertanyaan, tapi udah terangkum semua tuh. Ya, jadi artinya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya apa? Kerinduan kita itu untuk benar-benar hanya mengasihi Tuhan. Kerinduan terdalam kita itu mengasihi Tuhan. Kerinduan terdalam kita untuk melayani Dia. Gitu ya. Kerinduan kita yang paling kita suka. Terima kasih. Yang paling kita suka itu adalah apa yang Tuhan suka. Ya. Jadi yang paling kita suka, yang menjadi keinginan terbesar kita adalah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu dengan segenap hati, ya. Nah kalau yang disebut dengan segenap jiwa ini kira-kira nih apa nih? Saya masih punya coklat. Nah ini mumpung Valentine ya. Ini KitKat ya. Apa yang dimaksud dengan segenap jiwa? Sebenarnya tadi udah dirangkum tapi biarin yang lain jawab lagi. Mungkin ada versi lain. Silakan. Apa yang dimaksud dengan segenap jiwa? Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengasihi tanpa pamrih, ikhlas ya gitu ya. Nggak, nanti sepotong aja nih coklatnya. Kurang, ada lagi? Apa? Apa Bu? Ibu dulu?
Oke. Menempatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Betul sekali Ibu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa Tuhan yang memegang aku. Oke? Kalau aku bekerja, kalau aku melayani, kalau aku di rumah, itu sebenarnya Tuhan yang sedang menuntun aku. Tuhan ada, Tuhan mengawasi aku. Kalau Tuhan mengawasi aku, maka hidup kita itu pasti kita mau hidupnya benar. Betul ya? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Di dalam setiap aspek kehidupan kita itu tergantung sama Tuhan. Kita tuh tahu Tuhan yang pegang kehidupan kita. Ya, Ibu saya kasih coklatnya ya. Betul sekali, dalam segala aspek kehidupan kita mau tergantung sama Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita selalu mau ingat, kita mau sadari bahwa Tuhan itu ada di dalam hidupku. Dia tahu apa yang aku lakukan. Dia tahu apa yang aku pergumulkan. Ya, dalam jiwa kita bergumul ya. Kita selalu sadar, oh, aku di hadapan Tuhan. Tuhan lihat aku. Aku ada di depannya. Aku bersama Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Bu. Sekarang dengan segenap pikiran. Apa nih kira-kira? Dengan segenap pikiran. Masih ada coklatnya. Dengan segenap pikiran kira-kira apa artinya? Mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran. Apa Ibu? Mau coba jawab? Iya silakan. Dengan segenap pikiran berarti semuanya terpusat pada Tuhan, pasrah pada kehendaknya. Ya gitu sih. Oke. Ya, terima kasih. Belum tepat. Tadi itu ya silakan. Apa? Mau berkorban. Misalnya gimana, Bu? Misalnya mau berkorban apa? Oh, oke. Jadi memilih untuk datang ke sini ya, memilih untuk melakukan apa yang lebih baik, betul? Oke. Artinya apa? Karena kita mau berubah budi kita ya. Kita mau mengatakan kepada teman kita mungkin, aku ada acara yang lebih menarik nih. Ayo kamu ikut aja. Nanti setelah Avila baru kita pergi. Jadi malahan kita bisa ngajakin orang datang ke persekutuan doa Avila. Karena kita percaya di sini dia boleh menerima sapaan Tuhan, jamahan Tuhan, ya. Jadi kita juga mau berubah. Kalau dulu mungkin kita takut nolak permintaan orang lain. Wah, kalau aku tolak, aku dianggap sombong. Lain kali aku nggak dijak lagi, betul ya? Kadang-kadang gitu. Saya juga gitu, Bapak Ibu. Saya ini kan dari dulu tuh haus perhatian, haus pengakuan. Karena apa? Saya ini anak paling kecil dari 5 bersaudara. Nah, kakak pertama saya laki, kedua laki, ketiga laki, keempat perempuan, lalu saya. Nah, kakak perempuan saya yang nomor 4 dan saya itu bedanya 10 tahun. Nah, jadi waktu kecil saya, teman-temannya kakak saya itu sebaya kakak saya dan sepupu-sepupu kami itu sebaya kakak saya. Jadi kalau saya main sama kakak saya itu nggak dihitung. Mau main gobak sodor kek, main apapun, nggak ada poin. Mau saya buat benar atau salah, no poin. Nah, tanpa sadar, saya itu jadi orang yang haus berprestasi supaya dilihat guru kalau di sekolah. Saya jadi anak yang baik, ya, rajin belajar, senang kalau diangkat jadi ketua kelas. Dan bahkan saya ingat tuh satu hari waktu SMP ya, saya ini jarang berani nolak. Nah, teman saya itu tanya, bisa nggak bantuin terjemahin PR bahasa Inggris adikku, kata teman saya. Terus, oh ya bisa, saya bilang gitu. Nggak pakai mikir, nggak lihat dulu ini apa yang diterjemahkan, langsung saya bilang bisa. Lalu saya bawa pulang.
Sampai di rumah saya lihat, waduh, sulitnya luar biasa untuk level bahasa Inggris saya saat itu. Jadi setiap kata itu harus saya cek di kamus. Waduh, sampai kapan selesainya? Akhirnya saya bawa ke guru bahasa Inggris yang saya kenal. Saya bayar untuk bantuin terjemahkan PR bahasa Inggris adiknya teman saya. Ya, hanya karena saya nggak mau nolak, nanti takut dianggap sombong, terus nanti lain kali nggak dimintai tolong lagi, nanti nggak dilibatkan. Jadi saya punya kebutuhan untuk dilibatkan karena waktu kecil saya seperti itu tadi ya saya bilang ya. Jadi kadang-kadang memang diri kita ini perlu berubah. Jangan yang masa lalu kita bawa terus sampai sekarang. Itu sudah nggak up to date. Ya, kalau dulu saya mungkin haus nih untuk diperhatiin. Jadi kalau sampai saya salah sedikit, wah saya takut. Ya kalau gagal sedikit, saya ingat juga ya waktu mahasiswa pernah lomba pidato bahasa Inggris, saya kalah. Nggak juara 1. Padahal saya diutus oleh fakultas saya, fakultas ekonomi di Ubaya. Terus yang menang itu dari fakultas psikologi. Saya tuh ketemu dosen yang utus saya itu malu sekali gitu. Sampai berminggu-minggu, itu malu banget. Saya merasa kegagalan itu menghancurkan saya gitu. Ya. Jadi kalau dianya lewat ke sini, saya itu muter, nggak berani bertatapan muka dengan dosen saya. Sama misalnya saya bawakan firman nih ya, merasa ada yang kurang, ada yang nggak pas. Wah itu saya bisa mikirnya lama gitu ya. Nah, tapi itu dulu. Sekarang sudah membaik ya. Nah, juga dulu kalau kuliah nih, ujian gitu ya. Waduh, saya udah standby tukang pijet. Yang harus mijetin dengan full power. Dulu kita sama-sama Ubaya ya. Tapi kamu 1 tahun di atasku kan? Oke. Nah, jadi kalau mau ujian, itu tukang pijet tuh karena saya nih kaku di sini, takut nilainya jelek. Saya harus selalu merasa nomor 1 harus berhasil. Nah, itu menjadi beban. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menjadi beban karena saya merasa selalu harus. Kata harus itu yang menyebabkan masalah kan. Saya harus selalu disukain orang. Ya nggak mungkin gitu. Terserah orang mau suka apa enggak. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah itu berarti ada perubahan. Harus kita setel ulang. Nah kalau zaman kecil mungkin benar aku ini kekurangan perhatian, butuh. Tapi sekarang sebenarnya saya tuh udah punya banyak temen. Saya udah dilibatkan. Situasinya udah beda. Ya, jadi saya harus mengubah. Nah, jadi hidup kita ini harus selalu kita adjust. Makanya ketika kita punya waktu untuk hening, untuk doa, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk melihat diri kita lagi. Apa yang sering membuat aku ini sedih ya? Perasaan negatif sering yang muncul dalam diriku itu kenapa? What is in me, ya? Nah, itu akan menolong kita untuk berubah, mengikuti zaman, mengikuti perkembangan diri kita juga. Jadi setiap kita ini berubah. Bapak Ibu datang ke sini, itu tujuannya untuk apa? Diubah oleh firman Tuhan. Diubah oleh penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Saya merasa saya banyak diubah di dalam doa. Jadi ketika berdoa dalam saat hening, di situ Tuhan kadang-kadang nyentuh saya di bagian-bagian yang sangat sensitif dalam diri saya. Saya merasa nggak berharga. Saya merasa seringkali selalu kurang di hadapan orang lain. Saya merasa selalu butuh untuk diakui bahwa saya ini ada. Nah, hal-hal seperti itu ketika saya sadari di dalam doa, itu saya biarkan Tuhan itu menerangi. Sebenarnya di mata Tuhan, saya ini gimana sih? Saya ini dikasihi tanpa syarat, betul ya? Bapak Ibu tahu nggak bahwa kita ini diciptakan Tuhan seperti ini? Apapun situasi kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun kita sudah berbuat salah, kira-kira Tuhan itu masih mengasihi kita enggak sih? Bapak Ibu kalau punya anak yang bangkang terus, apa yang Ibu lakukan? Ibu pasti berdoa lebih banyak lagi buat anak itu, benar? Karena kasih kita mungkin bahkan lebih besar lagi untuk anak yang masih seperti itu, masih nakal, betul? Jadi Bapak Ibu perlu sekali untuk di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan itu melihat kita.
Tuhan mengasihi kita. Nah itu cukup, itu menjadi kekuatan buat kita untuk terus berubah. Nah ini coklatnya Bu ya. Tadi kan menjawab siap untuk pergi ke PDA Villa. Kalau walaupun diajak temennya kemana Bu? Shopping. Apalagi kalau mau deket Sincia, Imlek ini banyak yang sale. Nah itu dia tetap memilih ke sini. Nah hari ini bisa milih. Lain kali kalau tawarannya lebih menarik, kira-kira gimana? Kalau diajak shopping bayar dewe-dewe, ya nggak apa-apa, nggak usah ya. Tapi kalau diajak shopping tak traktir, tak traktir. Nah itu ya. Jadi kita harus siap untuk berubah, Bapak Ibu ya. Setuju nggak? Berubah itu nggak gampang, Bapak Ibu. Butuh keberanian. Mau mengatakan oke, aku salah kepada mantu, itu nggak gampang ya. Mau ngakui bahwa kita ini sudah ketinggalan informasi, itu nggak gampang ya. Mengakui, memberikan kesempatan pada yang lebih muda untuk mengambil posisi kita, itu juga nggak gampang ya. Tapi kalau kita berani untuk ngelepas posisi kita sekarang, maka Tuhan akan berikan sesuatu yang baru, yang cocok buat kita saat ini. Karena kita udah berkembang. Kalau kita mau di posisi ini terus, ya kita nggak akan berkembang. Ada orang yang juga ada perlu di posisi kita. Kita sudah harus mempunyai pelayanan yang lain, posisi yang lain. Jadi jangan takut pada hal-hal yang baru. Karena hal-hal yang baru itu justru membuat kita itu makin bergantung sama Tuhan. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa kita. Selalu bergantung pada Tuhan untuk hal-hal yang masih baru. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi kalau dikasih suatu pelayanan yang di luar kemampuan kita, satu level di atas kemampuan kita, itu sebenarnya undangan Tuhan untuk kita tumbuh di dalam iman. Di dalam ketergantungan pada Tuhan ya. Oke, yang terakhir ini dengan segenap kekuatan. Masih ada coklatnya. Apa Bapak Ibu dengan segenap kekuatan? Ya, siapa yang kepengen? Ini baru beli kemarin, masih ada tulisannya. Sold. Ya, oke. Apa artinya dengan segenap kekuatan? Tadi ada yang sudah jawab. Tapi lebih cocok jawabannya untuk yang ini. Kira-kira apa? Berkorban. Nah, sudah dapat coklat, enggak dapat lagi. Yang lainnya? Ibu yang belum dapat ya? Iya. Oke, jadi melakukan ya, tidak hanya melakukan firman. Jadi tidak hanya menikmati firman di dalam doa. Kalau di dalam doa seakan-akan semuanya itu mudah. Tapi ketika kita sudah ada di tengah-tengah situasi konkret ya, di masyarakat, di pelayanan, di tengah keluarga kita yang mungkin kadang-kadang iri hati sama kita dan lain-lain, itu susah. Justru di situ latihannya. Nah, jadi mengubah pikiran dulu. Tadi itu dengan firman. Ya, tadi saya mau tambahin lagi yang bisa mengubah pikiran kita yaitu firman dan doa. Kalau kita membaca firman, lalu kita meresapkan dan kita doa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku untuk melakukan firman-Mu karena aku nggak mampu. Nah, itu kita dapat rahmat. Lalu kita hening, di situ Tuhan ngukirin sabdanya di dalam hati kita, ya. Nah, sehingga kita punya kekuatan untuk melakukannya. Ya, kita mau ngelayani orang yang bencana, kita tetap mau datang duluan. Masakin, ya. Siapa yang di sini masih punya mertua yang baik-baik? Puji Tuhan. Nah, mertua yang baik-baik itu perlu dilayani, ya kan? Nah, saya juga punya pengalaman. Saya sama papa nggak terlalu deket ya, karena saya pikir papa saya ini kurang peduli sama saya. Banyaklah peristiwa-peristiwa saya sebagai anak kecil yang saya anggap bahwa ternyata papa ini nggak terlalu peduli sama saya.
Nah tapi setelah papa nggak ada, akhirnya yang saya kenang itu apa sih? Baik-baiknya. Ya, jadi selama hidup kita coba fokus ke yang baik-baiknya. Semua orang itu punya dua sisi. Ada yang buruk, ada yang baik. Kita juga. Nah kalau kita mau ubah pandangan kita untuk lihat yang positif, apa yang kita dapat? Damai. Ya, ada sukacita. Walaupun yang buruk itu tetap ada. Cuma kita belajar untuk hidup dengan keduanya. Menerima orang lain itu ya ada buruknya, ada baiknya. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi ini tadi ya kita udah lewati. Jadi kita tahu bahwa selama hidup kita ini naik turun hidup rohaninya. Ada yang sulit, ada yang mudah ya. Ketika sulit, kadang-kadang kita merasa nggak mampu ya. Tuhan jauh, aku nggak kuat, aku lemah. Aku doa rasanya ngomong sendiri. Tidak ada jawaban. Aku baca firman nggak ngerti. Aku Lectio Divina kok nggak ada rema. Kok sepertinya Tuhan itu menutup pintu rahmatnya. Kok sepertinya Tuhan itu jauh banget. Apakah aku berdosa? Apakah aku sedang dihukum oleh Tuhan? Kadang-kadang kita tanya seperti itu. Yang membuat kita kecil hati. Kalau gitu aku nggak usah pelayanan dulu. Mungkin aku sedang berdosa, aku nggak layak. Nah Bapak Ibu, ketika kita mengalami situasi kering seperti itu, ya apa yang harus kita lakukan? Setia aja. Pemazmur aja juga mengatakan seperti itu. Tuhan berapa lama lagi kau lupakan aku? Bahkan Yesus sendiri tahu rasanya ditinggalkan oleh Bapaknya. Tadi saya belum ngasih coklatnya, sorry. Nah, ya Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami itu. Tapi di dalam 2 Kor 5 ayat 7 dikatakan, aku hidup karena iman, bukan karena melihat. Aku percaya Tuhan mengasihi aku. Bagaimanapun keadaanku, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu seperti gunung batu yang kokoh, yang selalu ada. Cintanya nggak pernah berubah, nggak pernah berkurang, nggak pernah menjauh. Ya, kita yang seringkali merasa nggak layak dan menarik diri dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita belajar dari spiritualitasnya Yohanes Salib, ajarannya Yohanes Salib, dia bilang orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan, ya, orang yang sungguh-sungguh mau hidup benar, orang yang sungguh-sungguh mau maju di dalam hidup rohaninya, itu pasti akan mengalami yang namanya malam gelap. Orang yang serius itu benar-benar akan digarap sama Tuhan, ya. Betul-betul akan digarap. Nah, kadang-kadang kita kalau masih baru ya, berusaha untuk, sudah aku gak mau gosip, aku mau pantang, aku mau datang ke Avila, terus aku mau baca firman, ya, aku mau bangun pagi, mau doa, mau ke gereja, mau menyangkal diri kalau orang suamiku marah, aku mau tetap sabar. Ya, nanti kalau dia udah reda marahnya, aku akan bicara pelan-pelan. Bisa kita lakukan tuh ya. Semuanya itu bisa dikatakan sebagai upaya kita. Kalau Yohanes Salib bilang itu malam gelap aktif. Kita berupaya mau sungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan kekuatan kita. Ya, kita selalu minta kekuatan dari Tuhan, lalu kita tiap hari diproses, kita juga mau melangkah terus. Tapi ada satu titik di mana kita sendiri nggak tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Kita sendiri nggak tahu bagian mana sih sebenarnya yang masih kurang di hadapan Tuhan. Nah, tapi Tuhan tahu ini perlu. Jadi dia berikan kita malam gelap aktif, pasif. Artinya apa? Kita nggak usah cari, proses itu datang sendiri. Makanya saya katakan kalau orang kawin itu seperti kan proses yang kamu bisa masuk gak bisa keluar. One way ticket, betul ya. Sekali masuk, tetap berada di dalam. Nah, itu adalah kesempatan Tuhan untuk mengajar dan mendidik kita. Gak bisa lari. Nah, di situ kita gak usah cari. Penderitaan itu pasti tersedia. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah,
Jadi mungkin suami kita mungkin sakit, mungkin mengalami kebangkrutan, atau kita sendiri mengalami masalah dengan mertua, ipar, dan seterusnya. Walaupun kita berusaha hidup benar, tapi ada aja orang yang nyerempet kita, mau melukai kita. Tahu ya, kita hidup di tengah dunia yang bersama dengan orang lain yang ada luka-lukanya juga. Nah, lukanya orang itu pengennya kita juga merasakan luka yang dia alami gitu. Misalnya orang lain yang terluka itu gitu. Nah, jadi saat itu kita sedang diproses ya. Nah, kita nggak nyari, penderitaan itu hadir. Malam gelap pasif. Jadi kalau kita ibaratkan, katanya Edith Stein ya, itu salah seorang santa, muridnya Yohanes Salib. Kalau kita orang beriman, ya kita naik ke puncak gunung. Artinya kita mau hidup rohani kita makin baik, makin hari. Kita ikut persekutuan doa, kita baca firman ke gereja. Kita belajar untuk jadi orang Katolik yang taat. Itu ibaratnya kita manggul salib ya, naik ke gunung Kalvari atau Karmel, betul. Nah, tapi ketika sampai di puncak gunung, Yesus sendiri tidak bisa menyalibkan dirinya, betul? Itulah malam gelap pasif ya, ketika kita membiarkan orang lain mungkin melakukan pemurnian itu dalam diri kita. Sama dalam pelayanan ya, kita jangan keluar masuk kalau sudah pelayanan. Kalau nggak senang kita keluar, kita nggak pernah sampai di proses sampai tingkat yang dalam. Ya, tapi kalau kita setia, maka kita akan sampai pada proses-proses yang memang Tuhan mau kita sampai di situ. Apa yang hasilnya? Kita yang akan mendapatkan keuntungan. Kita akan merasa bebas jadi orang. Kita mau ketemu siapapun, kita bisa menerima dia. Karena kita sendiri dilepaskan dari keterikatan akan ego kita, idealisme kita, ya, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, ikutin aja proses Tuhan, ya, sampai pada akhirnya kita dianggap layak bersatu dengan Dia. Jadi jangan lari dari proses, intinya gitu. Baik itu di pelayanan, di keluarga. Kalau kita nggak lari dari proses, Tuhan akan tuntun kita sampai kita sempurna di mata Tuhan. Jangan minteri Tuhan, jangan mendahului waktu Tuhan. Tetap tenang, ya. Akan tiba waktunya, Tuhan akan menunjukkan ya buah-buah dari proses itu. Buahnya kita sendiri yang akan alami, kita yang jadi kudus. Makanya ketika kata Santo Fransiskus, dia bilang penderitaan itu adalah madu kekudusan hidup. Ya, jadi orang yang tidak lari dari proses, dia akan menikmati madu, yaitu kekudusan hidup. Walaupun jalannya itu air mata, gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang dalam malam gelap ini, Teresa dari Kalkuta itu 40 tahun di dalam pelayanannya yang hebat itu, nggak merasa Tuhan ada, ya. Kalau Anda baca bukunya, dia bilang Tuhan itu di mana? Tuhan itu jauh. Kalau aku berdoa aku nggak merasa apa-apa, ya. Tapi dia terus berdoa rosario, dia terus ekaristi, dan kita lihat pelayanan dia itu diakui seluruh dunia sebesar itu, ya. Mungkin kalau Mother Teresa nggak diberi malam gelap, dia pikir semua itu karya dia, betul ya? Karena iya aku bisa berdoa kok, hubunganku dengan Tuhan bagus, jelas aja pelayananku bisa sebesar ini, betul ya? Tapi kalau kita udah merasa diri kita ini bukan siapa-siapa, kering, jauh dari Tuhan, kita masih tanya Tuhan ini masih sayang sama aku apa enggak? Mana mungkin kita mengira bahwa pelayanan ini adalah hasil karya kita, gitu ya? Jadi kadang-kadang doa yang kering itu pun adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa doa itu bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang hebat, tapi semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Jadi bersyukur untuk saat kering, sebagaimana kita bersyukur untuk saat-saat yang penuh hiburan, betul ya? Itu nanti Tuhan sendiri yang atur, Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, jadi akhirnya ini yang sudah dialami Yesus juga. Kalau Yesus aja mengalami malam gelap, merasa ditinggal Tuhan, apalagi juga kita, ya. Nah, jadi
Kalau kita nggak dimurnikan, hiburan-hiburannya nggak diangkat, kita nggak pernah merasa kekeringan, maka kita akan terus melekat pada pengalaman. Kita pengennya selalu disuapi sama Yesus. Pengennya selalu dihibur oleh Yesus. Pengennya selalu jawaban doa itu cepat-cepat kita dapat. Ya, ini kita cari pengalaman. Padahal pengalaman itu bukanlah Allah. Jadi kalau Anda nangis di dalam doa, itu bukan berarti Allah itu dekat. Ya Allah selalu dekat ya, bukan kalau kita nangis aja. Kalau kita diam pun Tuhan seperti diam. Itu Tuhan juga sama dekatnya, sama ketika kita mengalami hiburan. Oke? Kalau doa kita nggak terjawab, bisa jadi Tuhan sedang jawab dalam bentuk yang lain. Atau bisa jadi Tuhan sedang tambah iman kita. Orang yang doanya nggak terjawab terus, nggak terasa kalau dia doa terus, itu rohaninya udah sangat kuat. Ya, jadi dengan malam gelap, dengan kekeringan, dengan saat yang sulit, kita sebenarnya sedang dilatih untuk hanya mencintai Tuhan. Bukan pengalaman rohani, bukan karena berkat. Makanya saya bilang orang Katolik itu imannya kuat. Ke gereja, mau khotbahnya ngerti nggak ngerti, kita tetap datang. Kita tetap setia. Karena apa? Kita percaya bukan karena melihat, kita bukan cari pengalaman. Betul ya? Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam Ekaristi. Nah Bapak Ibu, itu sama dengan persekutuan doa, ya kan? Kita datang ke sini, puji Tuhan kalau kita dapat pengalaman rohani. Tapi kalaupun tidak, usaha kita untuk datang, itu juga sudah menunjukkan satu kesetiaan dan kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan tidak akan dikecewakan. Amin Bapak Ibu ya. Baik, jadi akhirnya mengasihi Tuhan itu selamanya. Ya, bukan hanya waktu semangat. Justru waktu kering itu pemberian kita yang terbaik pada Tuhan. Ya, setia jadi organis dimanapun. Ya, itu luar biasa. Orang yang konsisten itu berat loh. Ngadakan PD itu tiap minggu, saya bisa bayangin loh. Itu jungkir balik. Mulai cari pembicara, tim, singer, luar biasa. Pusing. Tapi Bapak Ibu lihat Ibu Lucy, dia makin lama makin kuat. Makin berseri-seri dan tidak akan pernah mau mundur. Semakin banyak tantangan, semakin imannya dikuatkan. Benar kan? Loh. Makanya Bapak Ibu, jangan cari yang mudah. Ya, cari yang sulit karena di situ Anda menemukan iman. Ya, jadi Bapak Ibu martir di tempat yang sulit, di situ banyak martir. Kita lihat di mana banyak penganiayaan, banyak martir dan di situ iman bertumbuh subur. Ya, jadi Bapak Ibu, kita di sini melihat banyak orang yang komit ya, yang muda-muda ini komit tiap datang tiap Sabtu. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang sekali Sabtu itu waktunya mungkin pergi luar kota, ya kan diajak temen. Tapi kita punya komitmen harus ke PD. Apalagi tiap minggu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan kita itu punya poin di mata Tuhan. Dan apalagi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya karena sungkan sama orang, tapi kita lebih lagi memang ini yang Tuhan kehendaki, ini yang baik buat aku, ini yang bisa aku persembahkan pada Tuhan, itu adalah persembahan yang berkenan pada Tuhan. Ya, persembahan di saat kering, di saat susah, di saat kita hanya punya waktu sedikit, tapi kita mau komit. Sama seperti janda miskin yang memberi 2 peser dari kekurangannya. Demikian juga Bapak Ibu yang mau datang dengan mengorbankan banyak hal, ya artinya kesenangan, kenikmatan kita pinggirin dulu karena kita tahu ada yang lebih bernilai, maka itu semua tidak akan pernah sia-sia. Ya, demikian Bapak Ibu, akhirnya apa yang kita lakukan, jangan pernah mundur dari persekutuan doa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa Anda perlu datang ke persekutuan doa? Di sini Anda dikuatkan supaya menjalani hidup sehari-hari dan doa Anda pribadi itu tiap hari bisa lebih setia lagi ya. Kemudian Ekaristi pasti harus setia. Terus jangan cari sensasi, ya. Jangan cari sensasi. Kalau ini mah orang Katolik udah terdidik,
Dia tidak akan pernah cari sensasi datang ke gereja Katolik. Tidak perlu ada lampu sorot, tidak perlu musik yang hingar-bingar ya. Karena Ekaristi itu menyembah Tuhan, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri ya. Lalu dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam situasi apapun, kalau niat kita tulus, maka kita pasti ketemu Tuhan. Kita pasti diberkati dengan berkat yang dari Tuhan yang melampaui pemikiran kita sendiri. Demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan. Waktunya udah pas ya, kita mau akhiri dengan doa. Kita mau naikkan kepada Tuhan niat kita untuk mengasihi Yesus selama-lamanya. Bapak Ibu, orang itu dinobatkan sebagai santo atau santa pada waktu apa? Dia lahir atau dia mati? Jadi lama setelah dia mati Bapak Ibu. Kenapa? Sehari sebelum mati dia masih bisa loh berbalik dari Tuhan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, setia itu sampai akhir. Saya tutup dengan pengalaman satu Raja Asa ya. Dia setia pada Tuhan. Tapi karena Tuhan berikan dia kemakmuran, dia lupa bahwa semua dari Tuhan. Akhirnya di akhir hidupnya dia berbalik dari Tuhan. Ditegur dia gak mau dengar. Nah Bapak Ibu, kalau kita selama ini diberkati, kita diberi kesehatan, Tuhan jaga kita. Jangan lupa, Tuhanlah yang memberikan kita semua itu. Maka kita harus setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Mari kita mau membawa semua saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, biar Tuhan teguhkan perjuangan kita untuk setia sampai akhir. Ibu mau berdiri, mau duduk silahkan ya. Kalau yang capek duduk boleh berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan.
Engkau melihat kami anak-Mu satu persatu. Pergumulan kami masing-masing di rumah, di tempat kerja kami, ataupun di pelayanan kami, di lingkungan rohani. Engkau mengenal kami Tuhan, Engkau mengenal semua niat-niat baik kami. Engkau mengenal kerinduan hati kami dan ketulusan kami untuk berkorban, untuk mengasihi sesama kami dan Engkau. Namun seringkali Tuhan kami juga jatuh karena kami begitu capek. Kami lelah Tuhan, tidak dimengerti. Kami seringkali merasa beban itu terlalu berat buat kami pikul sendiri. Kami lupa Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Kami seringkali Tuhan mengatakan kepadamu, Tuhan kami mau istirahat sejenak. Kami capek Tuhan untuk memikul beban salib ini. Namun saat ini Tuhan, kami yang sedang tertunduk letih dan lesu, kami yang mau istirahat sejenak Tuhan, ingatkan kami bahwa kekuatan-Mu Tuhan tidak akan pernah kurang Kau berikan kepada kami. Rahmat-Mu selalu cukup bagi kami anak-anak-Mu. Kami yang masih tertinggal dengan memori masa lalu kami. Kami yang masih terikat dengan sakit hati kepada pasangan kami, orang tua kami, mertua atau ipar ataupun anak kami di masa lalu. Saat ini Tuhan kami mau berubah. Kami sungguh-sungguh mau buka hati kami untuk Kau menerangi bagian-bagian yang gelap di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan kami kalau kami mau untuk sembuh. Kami mau Tuhan untuk menyembuhkan memori-memori masa lalu. Kami mau melepaskan segala ikatan sakit hati kami kepada orang-orang terdekat kami. Karena kami tidak mau dibebani oleh beban-beban sakit hati itu yang membuat hidup kami menjadi berat. Saat ini Tuhan kami mau melangkah di dalam iman. Kami mau percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu saat ini Kau sediakan bagi kami. Kuasa penyembuhan-Mu Tuhan untuk membalut luka hati kami saat ini. Biarlah saat ini kuasa kasih Yesus menjangkau hati kita yang tergelap dan terdalam. Yang kita mau buka kepada Tuhan saat ini. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dan saat ini Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari sakit hati itu, dari amarah itu, dari beban dosa yang kita sembunyikan, dari dendam yang begitu menyakiti diri kami sendiri. Saat ini Tuhan kami mau persilakan Engkau masuk di dalam situasi hidup kami yang gelap itu. Dan kami mau serahkan kepadamu untuk Kau turun tangan dan sembuhkan kami. Sembuhkan kami Allah Roh Kudus. Saat ini kami bawa kepadamu beban luka hati kami yang menjadi beban hidup kami. Sehingga kami sulit untuk mengampuni, sulit untuk dekat dengan orang-orang tersebut. Saat ini biarlah kuasa-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam hari-hari hidup kami, di dalam doa kami, Engkau terus akan bekerja dengan rahmat-Mu untuk menyembuhkan hati kami yang terluka. Mengalirlah kuasa-Mu saat ini Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu. Apabila Anda saat ini teringat seorang yang menyakitimu, teringat suatu peristiwa yang kita gak mau, kita sungguh-sungguh menolak untuk terjadi, katakan kepada Yesus, Yesus, aku mau melepaskan sakit hatiku. Tolong aku untuk mengampuni. Aku berdoa untuk sebutkan namanya. Untuk perlakuannya yang seperti apa terhadapmu, katakan kepada Yesus. Dan saat ini Tuhan, aku mohon supaya ia dilepaskan dari segala akibat dosa itu. Dan hidup orang yang menyakiti hati kita itu diberkati. Ia dan seluruh anak cucunya boleh mengalami damai sejahtera. Dengan mengampuni kita diampuni. Mengalirlah kuasa-Mu saat ini. Turun atas kami Tuhan. Sembuhkan relasi yang masih rusak di dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ketika yang gelap itu kami bawa kepada terang-Mu, maka Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Kami mau Tuhan melangkah, beri kami kekuatan. Mengalirlah kuasa-Mu saat ini Tuhan. Iya ralama syikir tahan nakara lama syikir. Oria lawat tahan nakara lama syikir tahan nakara lama syikir. Innalah haralama syikir. Oralah, tidak ada seorang pun yang ditolak oleh Yesus ketika datang mohon pengampunan, ketika datang mohon penyembuhan, khususnya penyembuhan dari luka di hati. Karena luka tersebut menghalangi kita mengalami kasih-Nya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ya Allah,
Mari saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami masing-masing di dalam rumah kami maupun yang di luar rumah. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan berikan mereka jalan-Mu Tuhan, jalan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu, yang sungguh membawa mereka makin dekat kepada-Mu dan menyempurnakan rencana-Mu di dalam hidup mereka. Kami berdoa bahwa setiap rencana-Mu tidak akan pernah gugur dalam hidup anak-anak kami. Dan rencana-Mu boleh tergenapi secara sempurna Tuhan. Dan kami boleh melihat penyertaan-Mu di dalam hidup mereka. Dari keberhasilan demi keberhasilan yang membawa mereka semakin memuliakan nama-Mu. Semakin mengasihi Engkau di dalam hidup mereka. Kami muji Engkau Tuhan dan bersyukur karena Engkau sudah mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap masalah di dalam keluarga kami. Dosa yang diturunkan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin saat ini masih terjadi di tengah keluarga kami. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan menghancurkan segala pengaruh-pengaruh negatif dari masa lalu yang diturunkan dalam kebiasaan hidup keluarga kami. Dalam nama Yesus kami perintahkan untuk dipatahkan dari keluarga kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami tolak segala kebiasaan-kebiasaan dan kecenderungan dosa yang masih ada di dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, seluruh keluarga kami, anggota keluarga kami, cara pikir kami dibaharui. Dalam nama Yesus kami boleh menerima kehidupan yang baru. Berkat yang sempurna yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami tolak dalam nama Yesus segala dosa dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Beri kami kekuatan Tuhan berkata tidak untuk setiap dosa. Dan mempersilakan Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Supaya kami dari hari ke hari boleh semakin teguh berdiri di hadapan-Mu. Dan sempurna di dalam kasih untuk mengasihi-Mu sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami saat ini mau bawa kepada-Mu Tuhan. Untuk Kau berkati melimpah-limpah. Biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam tangan kami ini Tuhan. Kami boleh menyatakan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas setiap berkatan anugerah. Pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati. Semakin banyak orang boleh mengalami kasih-Mu Tuhan lewat pekerjaan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat yang semakin luas bagi sesama kami lewat pekerjaan yang Tuhan berikan pada kami. Kami memuji Engkau dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kelimpahan untuk setiap kami yang mau bekerja dengan kesanggupan kami. Dan memberikan kepada-Mu, mempersembahkan seluruh talenta kami Tuhan untuk melayani Engkau. Baik dalam keluarga, pekerjaan maupun lewat pelayanan khususnya di PDA Villa ini. Kami naikkan kepada-Mu Tuhan setiap tim Tuhan yang sudah berupaya untuk komit dan setia konsisten melayani Engkau di tempat ini. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Kau jauhkan dari segala bahaya dan godaan apapun dalam nama Yesus kami tolak dalam nama Yesus kami tolak segala bahaya, segala kuasa negatif yang mencoba untuk menjatuhkan kami. Dalam nama Yesus kami boleh memuliakan nama-Mu dan semakin teguh dari hari ke hari. Boleh semakin kuat Tuhan untuk melayani Engkau dan mengasihi Engkau. Biarlah sampai akhir Kau nyatakan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami muji Engkau dan bersyukur kepada-Mu. Dan biarlah kami sepulang dari tempat ini Tuhan, boleh dikobarkan kasih kami. Dan besok kami juga boleh semakin berkobar untuk mengasihi Engkau. Di dalam segala keadaan Tuhan, tambahkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu dekat kepada kami di dalam kondisi apapun. Biarlah kami boleh berani datang mendekat kepada-Mu. Kalau kami berdosa, segera minta tolong dan pengampunan-Mu Tuhan. Supaya kami tidak jatuh jauh daripada-Mu. Semua ini Tuhan kami panjatkan. Karena Engkau adalah Allah kami yang setia. Allah kami yang hidup. Allah kami yang patut kami puji dan kami muliakan selama-lamanya di dalam hidup kami. Kami muji Engkau dan bersyukur kepada-Mu. Kami memuji.
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Bapa, Putra dan Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Tuhan kasih berkati. Bu Ilin. Firman-Nya yang luar biasa begitu menguatkan kita semua. Bapak Ibu, aku mau mengasihimu selamanya Tuhan. Ya, kita akan terus mau belajar dan belajar untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran dan kekuatan kita. Amin. Amin. Ya, saat ini kita mau memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan sama kita demi kemuliaan namanya. Oke. Inilah hidupku dan jiwaku. Waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oke, sebentar lagi kita akan masuk dalam pengumuman dari PDA Villa. Silakan. Wow, luar biasa yang datang hari ini, cantik semua. Kungsi Pak Jai, Sinian Kuala, Uang Serui, Sangji Jengdang. Sudah 2 hari belajar ya. 谢谢你啊。 Cie nih ya. Ada lagi yang bentuknya itu apa? Yang belakangnya itu loh, kemarin sama Pak Ud, lupa aku. Terima kasih untuk Bu Ilin yang sungguh luar biasa memberkati kita. Ibu Ilin ini bukan cuman cantik, luar dalam ya. Dia seorang penulis buku. Saya sudah membaca bukunya, itu luar biasa memberkati kehidupan saya. Dan saya juga membagikan ke beberapa teman. Akhirnya dibilang, oh apik lus bukunya. Apa dibawa hari ini? Oh, yang mana? Buahnya. Oh ya, mungkin kalau ada yang berminat ingin membeli, nanti bisa hubungi saya atau hubungi Bu Devi ya. Bu Devi? Ya. Itu yang pink yang tinggi itu ya itu ya. Iya. Sebelum masuk pengumuman, kita hari ini mau makan-makan Sinja ya. Makan-makan Valentine, makanya boleh pakai pink, pakai Sinja boleh. Jadi setelah makan, nanti kita mau bagi-bagi angpau. Sebentar lagi panitia akan memasang pohon angpaunya. Yang beruntung ya dapat ratusan, yang enggak beruntung ya dapat uang parkir gitu loh ya. Jadi gojeng isinya. Jadi ya sebelum ngambil ini mungkin ya berdoa dalam hati komat kamit. Dalam nama Yesus gitu ya. Pengumuman yang masih dalam serial menapak di tahun yang baru. Kita akan bertemu tanggal 21. Ini pembicaranya orang sendiri ya. Jadi wajib datang yang tim. Bro David, Bro Peter David Wu. Enggak datang ya hari ini ya. Ya ini orang sendiri. Jadi awas kalau enggak datang gitu ya ancamannya ya. Tetap di Balai Paroki di bawah tanggal 21 pukul 10 dengan tema yang luar biasa, Aku dengan Iman Pengharapan. Jadi masih dalam satu serial, jadi jangan bolos.
Karena ini luar biasa juga memberkati kita. Kemudian masih dibuka pendaftaran CAP Misi Evangelisasi 2026 yang akan dimulai 10 April jam 6. Pengajaran dimulai 17 April dengan biaya pendaftaran 350.000. Silakan menghubungi Yeni Yusi untuk pendaftarannya. Juga dibuka kelas bagi OMK. Jadi untuk anak SMA dan kuliah. CAP ini akan dimulai dengan seminar hidup baru dalam roh. Jadi ada 4 sesi tanggal 5 Maret, tanggal 6 Maret, 12 Maret dan 13 Maret. Di Hall Pasturan, jadi di tempat sini ya, di atas ini Hall Pasturan yang akan dimulai jam 18, tetap menghubungi Yeni dan Yusi. Setelah PD ini kalau ingin didoakan Bapak Ibu, boleh maju ke depan, mungkin didoakan dengan Bu Ilin juga boleh. Ada pelayanan doa sama tim-tim doa. Biasanya tim doa ini enggak payu kalau ada Bu Ilin nih. Jadi lebih mandi gitu ya. Jadi yang mau didoakan silakan. Kalau yang mau langsung makan boleh. Itu aja pengumuman, kita berjumpa lagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita tutup dulu dalam doa. Kita mau lagu penutup dan doa dulu. Terima kasih. Yuk, dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih untuk makanan rohani yang hari ini boleh kami terima. Begitu luar biasa firman dari Ibu Ilen yang sudah disampaikan untuk setiap kami. Kami diingatkan kembali Tuhan, bagaimana untuk boleh mengasihi-Mu selamanya Tuhan. Kami akan belajar untuk selalu setia dan taat. Agar kami bisa mengasihi-Mu juga tanpa syarat. Dengan tulus dan sepenuh hati kami. Dengan penuh pengorbanan, kami akan memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara PD pada siang hari ini. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau juga berkati PD Avila agar semakin hari boleh semakin bertumbuh. Dengan semua umat yang hadir boleh Kau tambah-tambahkan. Juga iman kami Tuhan Kau tambah-tambahkan. Agar semuanya boleh semakin indah di hadapan-Mu. Tidak lupa kami berdoa juga untuk Ibu Ilen. Bapak, kiranya Kau lindungi, Kau sertai selama di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangganya Tuhan, di dalam keluarganya. Semuanya boleh baik adanya, semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau selalu memberikan perlindungan dan penyertaan yang terbaik untuk Bu Ilen dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu kita tutup dengan ku mau cinta Yesus selamanya. Oke, boleh deh yang mau antri angpau, mau makan silakan.